Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Badiru bil amali sholihat. Bersegeralah kalian memanfaatkan waktu kalian dengan amal soleh. Ya. Sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, Badiru bil amali sholihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara petaka menimpa kalian, sehingga kalian tidak sempat untuk melakukan amal soleh. Karena akan datang huru-hara dan fitnah melanda kalian. Saking dahsyatnya fitnah ini, Rasulullah SAW menggambarkan orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual imannya dengan harta dunia. Ya. Saking dahsyatnya fitnah dunia membuat orang membelinya dengan imannya. Dia membayar dengan iman dan Islamnya. Adapun orang-orang yang beriman pada saat itu dan mereka istiqomah dengan iman Islamnya, kal qabidi alal jamri, kata Rasulullah. Al mutamasiku yawma idzin bidini kal qabidi alal jamri. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan agamanya, itu mereka seperti memegang bara api. Yang namanya bara api, ketika dia membara, ada kayu bakar, dia membara lalu kita pegang, maka tangan kita akan terbakar. Tentu kita akan merasakan panas saat itu. Begitulah gambaran orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya, berpegang teguh pada kebenaran, ya, pada saat itu dia merasakan seperti memegang bara api. Difitnah, ya, dituduh tidak baik, radikalis, ya, fundamentalis, ekstrim dan sebagainya, atau bahkan teroris. Tapi itulah resiko mengamalkan Islam di akhir zaman. Maka terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang satu tadi, bahwa fitnah ini bisa jadi terus melanda siapapun yang mengatakan beriman kepada Allah. Karena siapapun yang beriman pada Allah tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji tentunya. Ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat kedua, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhir, tapi tanpa diuji oleh Allah? Tidak, pasti diuji. Nah, ujian inilah yang disebut juga dengan fitnah, imtihanul iman. Namun fitnah-fitnah ini sekali lagi datang memang untuk menguji iman kita dan kualitas kesungguhan kita. Benarkah kita sungguh-sungguh, ya, dengan iman kita? Ya, sehingga Allah mengujinya. Nah, namun datangnya ujian atau fitnah yang melanda manusia ini tidak semuanya sama efeknya. Setidaknya ada 4 respon dari manusia ketika fitnah ini melanda mereka. Ya, ketika fitnah ini melanda mereka. Yang pertama, ada orang yang ketika fitnah ini datang, membuat imannya makin mantap, membuat imannya makin tinggi, makin dalam kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika dia melihat fitnah itu terjadi menimpanya, membuat dia ingat pada firman Allah. Oh iya, Allah pernah menyebutkan tentang fitnah ini. Maka makin bertambah kuat keyakinannya pada Al-Quran. Oh iya, Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis sahihnya seperti ini. Berarti maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya. Oh, berarti Rasulullah tidak pernah berkata dusta. Makin mantap imannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga betapapun fitnah itu berat, tapi ketika dia menyaksikannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, makin mantap iman Islamnya. Nah, yang kedua, respon manusia ketika fitnah ini datang adalah yang menimpa orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya. Ya, orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya.
Maka ketika fitnah ini datang, dia bukannya bertambah iman, tapi justru dia malah menjadi bagian dari fitnah itu dan menjadi masalah bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, orang seperti ini contohnya adalah orang-orang yang mereka ketika beragama atau ketika dia masuk Islam itu adalah mencari motivasi dunia. Ketika dia mendapatkan dunianya, mantap dia, hebat imannya, dekat dia pada Allah, ya, kenceng zikirnya, kenceng nangisnya. Tapi ketika ujian menimpanya, yang kali baina akibaih, dia berbalik kepada kekufuran dan kefasikannya, bahkan berbalik memelangi Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, efek iman kepada manusia. Yang ketiga, efek fitnah kepada umat manusia adalah menjadi sabab hidayah bagi mereka yang memiliki pemikiran yang bersih dan hati nurani yang masih terus hidup di dalam dirinya. Betapapun dia tidak beriman, tapi datangnya fitnah dan huru-hara yang dihadapinya itu membuat pemikirannya jernih dan hati nuraninya membaca. Ya. Dia bisa bersikap dengan sikap yang baik. Ya, di saat itulah kemudian Allah memberikan hidayah, ya, menjadi sabab hidayah, sehingga datangnya fitnah tadi justru membuat dia mendapatkan, oh ini benar, ini Islam itu benar, apa yang disampaikan oleh orang-orang tidak seperti itu, oh, ini propaganda media. Akhirnya dia penasaran untuk mencari seperti apa Islam itu. Disitulah hidayah sampai kepadanya. Sebagai contoh, ketika ramai orang menghujat Nabi Muhammad SAW di Prancis, justru hari ini dikabarkan jumlah umat Islam di Prancis naik 2 kali lipat. Nah, bagi orang-orang yang berpikiran jernih, memiliki hati nurani, maka peristiwa apa yang menimpa kemarin, penghinaan kepada Rasulullah, ini menjadi sebab hidayah kepadanya, sehingga mereka menemukan Islam yang sesungguhnya, menemukan profil Rasulullah yang sesungguhnya. Nah, ini fitnah yang menjadi sebab hidayah bagi orang-orang yang berpikiran jernih dan memiliki hati nurani yang bersih. Yang keempat, efek fitnah kepada manusia adalah menjadikan dia makin kuat kekafirannya dan makin kental kebenciannya kepada Islam, sehingga dia menjadi bagian dari fitnah yang kemudian memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan ini mudah kita dapati di dunia hari ini. Pertanyaannya, dari keempat fitnah tadi atau dari keempat respon tadi, kita berada pada posisi yang mana? Ya, yang jelas bagi kita yang beriman, fitnah-fitnah yang datang menguji iman Islam kita harus membuat kita makin dekat dengan Allah, makin mantap iman Islam kita, dan makin cinta kita pada Rasulullah SAW, dan makin siap kita untuk berjuang, betapapun harus berkorban dengan apa yang kita miliki, bahkan dengan ruh kita dan nyawa kita. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan fitnah demi fitnah ini, betapapun memang keji dan menyakitkan, tapi ini mudah-mudahan menjadi sabab hidayah bagi mereka yang belum paham Islam yang sesungguhnya, dan betapa tolerannya umat Islam di dunia ini. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga betapapun dahsyat fitnah akhir zaman ini, kita tetap ada pada khitah Rasulullah SAW, kita tetap berada pada keyakinan yang mantap tentang iman Islam kita, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, bahkan berakhir husnul khatimah. Amin insyaallah. Saya Rahmat Baikuni, semoga bermanfaat. Terima kasih jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.